untuk meyakinkan ke kita bahwa mutu pendidikan di level sistem, di level madrasah, dan bahkan mungkin di level program lebih detail itu telah terjadi. Proses menjamin bahwa itu terjadi mengarah kepada hasil, itulah yang disebut penjaminan. Jadi penjaminan mutu itu adalah proses Ibu Bapak untuk menilai apakah yang kita harapkan itu terjadi tidak dari sisi prosesnya, mungkin dari sisi inputnya, baru kita cek dari sisi output. Itulah definisi yang umum dipakai oleh orang tentang penjaminan mutu pendidikan. Nah, di dalam konteks penjaminan mutu di dunia dan juga di Indonesia, terus orang memilah Bapak Ibu. Ada penjaminan mutu internal oleh madrasah sendiri, dan ada penjaminan mutu eksternal. Saya bikin peraturannya untuk diikut dalam bentuk akreditasi sekolah madrasah. Sebelum saya ke Kemenak, saya mendirikan Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Fungsinya adalah penjaminan mutu eksternal. Saya turut ditugaskan awalnya sekretaris dari Basnas, Badan Akreditasi Sekolah Nasional. Jadi waktu saya sebelum ke Kemenak, satu tugas saya adalah mendirikan BAN SM. Saya beri nama BAN SM yang saya tidak bisa lupa Bapak Ibu. Karena dalam sejarah di Indonesia saya pejabat ikut. Sebelum saya berikan peraturan ini, dalam peraturan yang ditandatangani Presiden, saya tanya ke Dirjen di Kemenak, saudara saya Pak Kodri, saya tanya Pak Kodri ini namanya mau apa? Saya orang ikut. Saya tidak mimpi jadi sekjen Kemenak. Saya tanya nih ke Dirjen, ini nama akreditasi badannya supaya madrasah terasa memiliki namanya apa? Jawaban Pak Dirjen waktu itu, ya sudah kalau itu Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Netral kan? Sekolah madrasah kan sama-sama pendidikan dasar menengah. Saya bilang baik kalau gitu. Saya tutup telepon, saya menghadap Pak Menteri ikut. Saya lapor Pak Menteri, Pak itu Kemendak, Pak Dirjennya minta namanya Pak Dikdasmen. Saya bilang ke Pak Menteri, tapi saya tidak setuju Pak. Kalau Dikdasmen itu nggak ada perasaan madrasah masuk. Sampai hari ini Dirjen Dikdasmen adanya di Kemdikbud Pak. Jadi kalau kita beri nama Pak Dikdasmen, itu punya Kemdikbud, nanti madrasah nggak berasa menyatu. Jadi saya akan ubah aja Ban SF. Itulah nama yang saya berikan sampai hari ini Pak. Sebab kalau pakai nama lain madrasah tidak merasa sederajat dengan sekolah, itu yang saya tidak mau. Saya alumni madrasah sampai dari sanawiyah. Nasib saya aja jadi pejabat ikut waktu itu. Tapi beruntung juga karena orang madrasah, jadi saya ingat. Dan itulah sejarah kenapa namanya Ban SM, bukan atas usulan Kemenak, tapi saya pejabat ikut yang merasa madrasah harus sama dan setara dengan sekolah. Itulah sejarahnya yang seluruh dokumen di Kemendikbud sejak saya berada di situ, setiap kali menulis sekolah harus ada madrasah. Hampir semua peraturan, undang-undang, di PP semua saya tulis selalu harus ada begitu sekolah garis miring madrasah. Kalau nulis SD garis miring langsung MI, nulis TK langsung RA. Dan itu sekarang sudah melekat. Jadi kalau ada rancangan undang-undang yang tidak mencantumkan ini pasti marah Ibu Bapak. Saya lebih marah lagi karena saya berusaha untuk memasukkan. Jadi lebih baik ditolak dulu. Jadi kalau tidak mencantumkan jelas-jelas susah payah kami meyakinkan bahwa ini antara madrasah sekolah setara. Dan setara bukan hanya pengakuan terhadap hasil, tapi setara terhadap hak-hak dan kewajibannya. Jadi ini hal yang harus dipertahankan di negeri ini, yang sampai ditarik mundur oleh politik. Bapak Ibu kan bisa demo kan? Nah, jadi saya nggak bisa demo sendirian Pak. Kalau Bapak Ibu kan bisa demo, bilang aja.
madrasah hilang dari undang-undang. Saya persilahkan demo kalau itu yang baik. Dan dulu nggak saya lakukan. Kalau dulu gaji guru terlambat, saya suruh guru demo aja, tapi jangan ke saya ke DPR. Jadi silakan Bapak Ibu aspirasi Ibu Bapak diteruskan. Jadi Bank SM akan memegang kendali untuk penjaminan mutu eksternal. Dulu madrasah sekolah punya hak untuk melakukan dan kewajiban melakukan penjaminan mutu internal. Apa hubungan keduanya? Pertanyaan Ibu Bapak. Hubungannya simpel saja kalau Bapak Ibu perhatikan lingkar ini. 5 tahun sekali akreditasi. Hasil akreditasi ada rekomendasi. Rekomendasinya Ibu Bapak pelajari dengan sekolah madrasah. Tuangkan itu dalam perencanaan kan. Setiap tahun rencana anggaran belanja sekolah madrasah dibuat, tolong kaitkan dengan perbaikan dari syarat akreditasi. Setiap tahun pengawas cek diikutin enggak. Jangan udah 5 tahun mau akreditasi lagi, kita tidak tahu dia jalan di tempat. Sesederhana itu sebenarnya penjaminan mutu kita terapkan konsepnya. Jadi 5 tahun siklusnya muter. Tiap tahunnya masing-masing sekolah dibantu oleh pengawas. Cek lagi, masukin RAB lagi kan. Terus mereka begitu tahun kelima, 4 kelima siapkan lagi diri untuk dicek 5 tahun. Jadi kalau itu berjalan sebenarnya harusnya kita punya sekolah dan madrasah bergerak lebih baik. Nah, dalam banyak hal ini tidak berfungsi. Waktu saya untuk Kemenak, para pengawas didik untuk begitu. Karena anggarannya tidak bisa mengcover pengawas Kemenak, dimarahin. Seluruh pengawas Kemendikbud saya biayai untuk turun ke sekolah mengecek itu, bukan dari dinas dananya. Mereka akan ke LPMP, LPMP akan memberi penugasan. Tolong cek quality assurance internalnya dan perkembangannya apa. Nah, kami LPMP beri dana untuk secara rutin itu dan membuat sistem evaluasi dirinya. Nah, itu juga kelihatannya terputus-putus Pak, sampai sekarang. Jadi mungkin tidak terlalu diterapkan dengan sangat tepat dan tidak berjalan dengan baik. Inilah kelemahan di kita ya. Sistem Indonesia itu tidak konsisten dalam melakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu yang menjadi pengawas, jadi tugas apa sih dalam penjaminan mutu pengawas? Sebenarnya hanya 2 ini. Bapak Ibu itu berperan menjadi quality reviewer ketika madrasah melakukan internal quality assurance. Jadi sekolah tiap tahun mereview, Bapak Ibu datang, coba kita cek apa yang sudah dicapai, apa yang tidak tercapai. Nanti kalau itu yang di tahun depan kita rekomendasikan kurang guru matematika, oke kita guru matematika usulkan. Apalagi, jadi yang tahunan di kolom paling kiri itulah yang disebut dengan tugas pertama pengawas adalah reviewer tahunan mutu di sekolah. Ketika akreditasi, Bapak Ibu akan diminta juga menjadi yang kanan kan, asesor untuk akreditasi. Tidak ada kan asesor akreditasi di luar pengawas? Tidak ada. Sekarang ada. Ada ban laut. Ya memang itu juga kesalahannya. Kan dosen enggak, saya kan dosen, tapi saya kan enggak ahli di dalam pengawasan guru. Ban laut banyak dari banyak. Yang di Kemenak juga dari dosen. Jadi mungkin harusnya ini Pak. Kata Pak Bahrul harusnya adalah pengawas. Karena saya juga dosen. Saya kan ngurus ini juga, tapi saya bukan profesional yang mengawasi madrasah. Ibu Bapak yang menekuni karirnya dari guru, saya guru tapi bukan guru madrasah karir saya. Jadi harusnya benar-benar orang yang berkarir dari dalam madrasah, jadi guru, jadi kepala madrasah, jadi pengawas. Itu harus turun begitu Pak. Jadi yang bisa mensupervisi adalah orang yang di atas dari kepala madrasah dan di atas itu dari guru dan mereka pernah di situ. Itu yang paling ideal.
Gak bisa orang luar mensupervisi. Dia adalah pekerjaan profesional. Jadi kalau usulan saya itu sudah konsepnya. Kebanyakan dosen. Dari mana? Yang merekrutnya siapa tuh Pak? Itu Medan? Ban SM. Ban SM. Saya sudah lama tidak ke Ban, tapi aneh juga. Maju Bu, maju. Sampaikan. Saya akan ambilkan contoh Bapak Ibu. Waktu saya membuat penjaminan mutu tadi, saya pergi ke Inggris Bapak Ibu. Saya pergi ke Australia. Saya pelajari sistem pengawasan. Yang terbaik pengawasan itu ada beberapa negara. Tapi yang paling kuat itu adalah sistem Inggris. Yang mengawasi sekolah di Inggris itu adalah pengawas yang sama. Mereka menyebutnya inspektor ahli. Karena dia jabatan khusus yang dihormati dan rada-rada akhirnya juga ditakuti kan. Pengawas itu pakai Her Majesty Inspector. Gelarnya di Inggris pengawas itu pakai Her Majesty. Her Majesty itu kalau sekarang His Majesty, yang di Pertuan Agung Ratu dulu dilekatkan pada jabatan pengawas. Yang mulia pengawas. Jadi serius Bapak Ibu ya. Serius saya pelajari sistem itu. Jadi Her Majesty Inspektorat Bapak Ibu lapornya kemana? Kalau tadi di sini kan ke Ban SM, Ban yang saya bikin Pak. Di luar negeri khususnya di Inggris, kalau lapor dia ke menteri, kan yang ngasih anggaran menteri juga. Dia pasti kelihatan bagus kan? Maka di Inggris lapornya ke parlemen. Parlemen nggak bisa dengar satu-satu kan? Dia bikin kantor, namanya Ofsted, Office of Standard Education. Jadi di Inggris uang dari DPR disetujui ke menteri ini untuk pendidikan. Saudara menteri, saya setujui sekian triliun tahun ini. Tapi Anda janji ini mutunya sampai sini kan? Saya akan cek lewat yang mulia para pengawas. Dan pengawas lapor bukan ke saudara menteri, dia akan lapor ke saya. Itulah di Inggris, Pak. Her Majesty Inspector. Jadi memang harusnya itu. Waktu saya di sini tidak memungkinkan, tidak dibolehkan oleh peraturan, parlemen di Indonesia masuk ke dalam teknis. Maka dilahirkan Ban SM itu tidak di bawah menteri langsung Pak. Tidak boleh diberikan intervensi ke Ban SM. Makanya dibuat oleh PP ditandatangani presiden. Agar menteri yang mengurus dirjen urus madrasah, urus sekolah, ketika mengecek tolong Ban SM yang lihat. Jadi kita misah di dalam tubuh pemerintahan. Inggris memisah antara pemerintahan dan parlemen. Jadi ini yang ideal yang waktu itu saya impikan dan saya tuangkan waktu itu dalam PP 19, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional, yang juga sudah diubah-ubah oleh Dikbud. Jadi kalau Ibu Bapak tanya bagian kedua tadi, pengawas sebagai superior vision tadi sudah jelas. Pengawas yang kedua bertugas dalam quality assurance sebagai quality reviewer untuk internal dan quality assessor untuk eksternal. Saya tidak terbayang ada orang yang nggak ngerti madrasah, dia suruh mengakreditasi madrasah. Nggak bisa.
Ya, saya tidak ngerti juga dari mana ilmunya, saya nggak ngerti. Guru aja oleh anak-anak lebih dipercaya daripada bapak ibunya kan. Saya kan ngurus guru Pak. Saya bikin undang-undang guru. Saya bukan dirjen guru pertama. Anak saya waktu di SD, di SMP lebih percaya gurunya daripada bapaknya. Padahal saya itu guru yang guru. Jadi anak aja lebih percaya. Jadi kembalikan menurut saya rohnya. Sekali lagi harusnya yang mengakreditasi adalah mereka para supervisor yang ditugaskan oleh negara melalui BAN SM untuk menilai kualitas pendidikan di lingkup satuan pendidikan setiap siklus, mungkin sekarang 5 tahun. Ini konsep yang kedua yang saya ingin share. Saya kira cukup Bapak tangkap aja rohnya. Nah Bapak Ibu yang ketiga, kan topiknya banyak. Saya sedikit-sedikit biar Ibu Bapak diskusi saja. Moderasi beragama itu apa Bapak Ibu? Ada yang mengatakan jangan pakai moderasi beragama karena orang mengatakan itu nggak baik. Masa agama dimoderatkan? Masa agama tanda petik dilunakkan? Kata moderasi beragama itu seolah memoderatkan agama. Ada apa? Memang agama enggak moderat. Ini satu pertanyaan yang muncul Pak. Ada kelompok masyarakat yang tidak menyukai kata ini. Karena secara makna moderasi beragama itu seolah-olah memoderatkan agama, berarti sekarang tidak moderat. Maka yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah moderasi dalam pemahaman, pemikiran, dan tindakan. Bukan nilainya yang dimoderatkan Pak. Ini otak kita, hati kita, tindakan kita itu benar-benar menjalankan sikap moderat dalam beragama. Nanti kita akan lihat. Karena agama ini telah membawa pesan yang moderat, semua agama. Kalau agama tidak moderat Pak, saya yakin dia bukan agama. 3 ciri yang saya tulis di sini Pak. Satu, jika ada ajaran yang mengganggu nilai kemanusiaan, saya jamin dia agama jelek. Jadi kalau tiba-tiba agama dia bilang baru ini, tapi Anda harus kalau perempuan tidur dengan tokohnya dulu, nalar kemanusiaan nggak ada, salah ke agama. Jadi cirinya sederhana aja Pak. Jangan mengganggu nilai kemanusiaan. Yang kedua, selalu menghargai kesepakatan bersama. Yang ketiga, jaga social order. Karena ini hidup nggak bisa sendiri. Jadi moderasi beragama itu adalah agar sikap, pikiran, tindakan kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada nilai kemanusiaan yang tidak berdasarkan agama. Yang kedua, agar selalu menjunjung tinggi yang disepakati. Di dalam Quran ini kata-kata yang sering janji suci. Yang ketiga adalah jaga agar semua nyaman dan tertib. Jadi makna dan moderasi itu bukan memoderatkan agamanya. Kita yang beragama punya sikap dan tindakan yang tepat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Jadi bukan nilainya yang disurunkan Pak, gradasinya. Itu banyak yang bikin gradasi mau dimoderatkan. Bukan. Kita orang yang beragama harus menjalankan nilai-nilai ini demi kemanusiaan dan ajaran agama yang sesungguhnya. Oleh karenanya Bapak Ibu, nilai-nilai itu adalah fundamental dan nilai ini adalah universal. Kalau Bapak Ibu nilai tanpa diajarkan, sebenarnya Bapak bisa rasakan. Kalau ada anak yang tidak diajari nilai, kemudian tiba-tiba dipukul, kalau dia tanya dipukul itu baik atau tidak, juga dia tahu. Itulah yang disebut kemanusiaan itu ada Pak. Fitrah itu ada. Jadi kita ini udah bisa baca nih.
Ya kalau disebut nilai universal, nilai agama, itu nilai yang sebenarnya lahir hakiki dari batin kita, itu tidak baik dan tidak benar. Jadi kita udah bisa ngukur sebenarnya. Makanya disebut nilai universal. Nilai-nilai itu penting Bapak Ibu dijawantahkan dalam pendidikan, karena nilai akan melandasi sikap dan sikap akan melandasi perilaku. Tidak mungkin Bapak Ibu berperilaku tanpa sikap. Kalau sekarang saya tanya saja, Bapak Ibu kalau hari ini dilakukan pemilu, milih presiden, Bapak Ibu milih siapa? Itu tindakan kan? Pasti di dalamnya ada sikap Ibu terhadap calon presiden. Dan sikap itu ada nilai yang Bapak Ibu berdarah-darah pertahankan. Enggak, saya pilih ini karena ini disebut ini. Jadi orang nggak sadar bahwa sebenarnya setiap tindakan itu didahului oleh sikapnya, dan sikap itu berdasar kepada nilai yang Ibu Bapak pegang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bisa saja masuknya ke dalam kita menjadi sikap itu nilai ini oleh bacaan, oleh kebiasaan, kan bisa ya? Kalau saya lempar bungkusan ke Ibu, lempar gini, ini daging anjing, itu pasti langsung minggir. Padahal itu anjing, jangan-jangan itu makanan yang enak. Tapi Ibu Bapak, kognitif Ibu Bapak, itu udah ditanamin kata anjing itu, bahwa orang Islam anjing itu sesuatu haram, harus dijauhi. Itu adalah pengalaman yang terus diserap. Jadi ketika tindakan itu refleks aja ke tindakan. Itulah pentingnya nilai. Jadi nilai itu bisa dimasukkan lewat pemahaman ke anak dan bisa lewat pembiasaan yang disebut dengan akhlak. Nah, Bapak Ibu, apa sih nilai yang waktu itu Kemenag minta saya memimpin tim merumuskannya? Saya rumuskan 9 nilai ini. Ini nilai yang paling lengkap. Mungkin buku Kemenag yang versi lain ada yang 4, ada yang sedikit, tapi kenapa saya ambil 9? 7 dari 9 ini Bapak Ibu. Ini ada 9 kan? 7 dari 9 adalah nilai yang saya kualat kalau saya buat. Kenapa? 7 nilai saya ambil dari Muktamar Ulama Muslim Dunia di Bogor, dibuka oleh Bapak Presiden Mei 2018. Di Bogor, ulama dunia kumpul dari puluhan negara merumuskan yang disebut Wasatiyatul Islam, atau orang sering dibalik Islam wasatiyah. Yang betul itu Wasatiyatul Islam, the moderate values of Islam, nilai-nilai moderat yang digali dari Islam. Jadi Islam sudah punya nilai-nilai moderat. Dan yang ingin para ulama kembangkan adalah mari kita sebarkan kembali 7 nilai yang telah Islam miliki, yang disebut dengan Wasatiyatul Islam. Inilah yang kemudian menjadi kata moderasi beragama. Dari bacaan saya yang 7 ini ternyata ikut mengeluarkan nilai lain yang diperlukan untuk Indonesia. Saya tambahkan dari 4-5 nilai ikut, yang 3 itu sama, yang 2 beda, saya tambahkan yang 2 terakhir. Jadi apa yang 9 nilai ini yang harus disemaikan di dunia pendidikan adalah 1, tawasud Bapak Ibu, nilai moderat. Yang kedua adalah nilai keadilan, i'tidal. Yang ketiga adalah nilai toleran, tasamuh, besar. Yang keempat adalah syuro, konsensus, kesepakatan. Nilai public benefit, islah. Nilai qudwah, selalu punya inisiatif yang mulia. Ada muwatonah, mencintai tanah air. Kita tambahkan al-labul, itu adalah anti violent, anti kekerasan. Ini adalah program pemerintah. Dan saya tambah dengan culture friendly, atau bahasa kita ramah budaya. Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu baca saya tulis Arab di atasnya, akan terkesan ini Islam. Kalau saya hapus Arabnya, saya tulis bahasa Inggrisnya, terkesan dari Barat. Sengaja saya tulis dalam dua bahasa. Inilah nilai universal. Bapak bawa ini ke negara manapun, mereka akan terima ini. Saya bawa ini ke Filipina, karena Filipina bagian selatan, Bapak tahu di bangsa Moro 40 tahun terjadi pergolakan, dan saya menjadi penasehat untuk pemerintah di sana. Jadi saya sehari-hari ketemu tokoh-tokoh Moro untuk bernegosiasi, dan saya bilang enggak, sebarkan 9 nilai ini. Jadi kalau Bapak tanya Pak Bahru dari mana 9 itu, 7 itu adalah rangkuman para ulama di Bogor pada Mei 2018. Jadi saya tidak mau bikin lagi Pak. Sebaiknya saya bilang Kemenak jangan bikin lagi. Jadi buku yang diterbitkan, yang saya pimpin timnya adalah ini Pak. Mungkin Kemenak punya versi lain, silakan. Tapi saya menggali nilai yang dihasilkan oleh musyawarah para ulama di Bogor, dan itu sangat-sangat tinggi, karena termasuk Azhar, Syekh Azhar hadir, para ulama dunia hadir, Bapak Ibu. Saya kira sudah cukup solid untuk dijadikan nilai dasar dari moderasi beragama di Indonesia. Dan keputusan Bogor salah satu pesannya agar Indonesia menjadi poros penyemai moderasi Islam. Jadi kita tidak nyebarkan, ini juga salah, sudah dikomitmenkan kan. Dan peristiwa ini sangat penting karena Pak Presiden sendiri membuka di Istana Bogor, ditutup juga oleh Pak Presiden dan Pak Wapres. Ini adalah agreement tertinggi yang saya lihat dicapai oleh para ulama di dunia. Kita harus berkomitmen menyemai nilai-nilai ini. Jadi dalam konteks ini tugas Ibu Bapak adalah pengawas yang harus menyemai nilai-nilai ini. Kalau tadi tugas teknis, supervision, menjadi quality reviewer dan quality auditor, Ibu Bapak diberi beban tugas tambahan, semaikan 9 nilai moderasi beragama. Ini peran yang saya tulis untuk Ibu Bapak. Satu, untuk menjadi pengawal moderasi beragama. Jaga kredibilitas Ibu Bapak sendiri. Jaga kredibilitas madrasah. Sebab kalau ini tidak dijaga, orang nggak akan percaya mau bilang nilai apapun. Orang akan percaya terhadap seseorang, dia akan mudah mengikuti apa yang akan kita inginkan. Pesan yang kedua, tetap menjaga iman para peserta didik. Tidak ada moderasi yang akan melemahkan iman. Moderasi adalah mengamalkan iman yang sesungguhnya. Ibu Bapak menjadi keeper of theology. Tidak yakin semua orang tua bisa menjaga anaknya, iman anaknya. Tolong titik melalui pengawas, jaga iman semua peserta ini. Yang ketiga, Ibu Bapak menjadi perisai nilai-nilai kesucian agama. You are the God of religious values. Ibu yang menjadi perisai. Jika ada sedikit gangguan, anak yang tidak menerapkan nilai, buru-buru Ibu jaga agar tidak masuk lebih luas ke lingkungan di mana Ibu bertugas. Bapak memegang beberapa madrasah, jaga nilai-nilai kesucian agama. Yang keempat, bangun institusi madrasah sebagai komunitas kebijakan. Hal-hal kebaikan semaikan dari madrasah. Bapak Ibu selalu mengecek madrasah. Contoh kebersihan, contoh segala macam yang baik, semaikan dari madrasah. Jangan nilai dari luar menyemai ke dalam madrasah. Kita harus menjaga agar nilai-nilai baik yang tumbuh di madrasah. Saya teringat ketika saya kuliah di Chicago, Bapak Ibu. Kami kerjaan saya sehari-hari 14 jam itu hanya ada di 3 lokasi. Satu, saya di luar kelas.
Ruang kelas tidak banyak, karena paling juga 4 mata kuliah. Yang kedua saya di laboratorium komputer, itu yang terbanyak. Sisanya saya di perpustakaan, 14 jam per hari. Sisanya setelah itu pulang gitu. Karena tiap hari di lab komputer, kita punya teman yang tiap hari itu lagi. Tiba-tiba satu teman saya meninggal. Dan beberapa hari setelah meninggal, kita masih merasa kehilangan. Satu teman orang bule, teman saya, dia bilang, ngobrol ini bilang, bagaimana kalau kita kumpulin uang? Saya tanya, uang untuk apa? Kita kumpulkan uang berapa saja. Kemudian kita nanti sodakohkan atas nama teman kita yang meninggal. Itu nilai-nilai kebajikan di kampus itu. Pernahkah terbayang kita ada teman di kampus terus kita yuk patungan berapa aja, nanti kita sedekahkan atas nama dia? Jarang ya. Tapi melekat bagi saya bagaimana kebajikan itu disesuaikan di dalam lembaga pendidikan. Mempromosikan keharmonisan dalam perbedaan keberagaman umat. Jadi kalau berbeda baik dalam satu agama alirannya beda, apalagi antar agama, mari kita jaga agar kita harmoni. Mungkin saya manusia madrasah yang hidup di kampung, terus tiba-tiba ke Jakarta, tiba-tiba saya harus sekolah S2 S3 saya di Amerika, dan terus bekerja di dalam dan luar negeri. Saya pernah satu kamar dengan teman saya yang Kristen, yang Katolik. Saya pernah satu kamar dengan Yahudi. Hampir semua agama pas saya hidup bareng dan saya merasa bersyukur. Waktu saya di Amerika, teman sekamar saya orang Katolik. Setiap kali kami belanja bareng, makanannya kami bersama. Dialah yang selalu memilihkan saya. Dia bilang yang ini jangan, yang ini jangan. Saya tanya kenapa? Ini nggak boleh ada unsur babinya, yang ini ada unsur babinya. Bahasa Inggrisnya adalah. Jadi yang menjaga saya itu teman saya Katolik. Saya ledekin, kenapa kamu beritahu? Biar aja kalau tidak tahu saya halal saya. Dengan telaten Pak, kalau kami belanja, dia yang selalu ngecek, saya nggak pernah ngecek, karena kan kalau tidak tahu nggak apa-apa kan. Tapi dia yang selalu ngecek, ini kamu nggak boleh yang ini kamu nggak boleh. Jadi dia yang teman Katolik saya. Jadi betapa indahnya sebenarnya Pak, harmoni dan perbedaan itu saya dibantu. Teman Yahudi saya satu kamar, kemudian Yahudi itu kan pelit ya. Jadi teman saya Yahudi memang pelit. Jadi Yahudi itu pelit. Saya bilang kamu mau ikut kamar saya tapi tidak ada kasur lagi. Kamu mau di atas saya di bawah, dia bilang enggak. Kamu yang di atas saya di bawah. Jadi saya lebih tinggi dari Yahudi. Karena Yahudi tidur di bawah saya. Sekarang dia profesor terkenal di Amerika. Jadi Bapak Ibu indah sebenarnya harmoni itu. Saling menjaga Bapak Ibu. Waktu di Kemenak saya kan perangkap jadi dirjen Konghucu kan. Berapa bulan saya jadi dirjen Katolik. Bukan permintaan saya, bukan permintaan Pak Menteri. Umat Katolik minta saya untuk jadi pelaksana dirjen Katolik. Saya tawarkan dirjen Kristen, enggak, Bapak aja jadi dirjen Katolik. Jadi tidak ada masalah Bapak Ibu. Yang nangis paling lama saya ninggalin Kemenak adalah saudara saya di Irian, seorang pembimbing muda. Dia nelpon saya. Jadi Bapak Ibu indah sebenarnya. Jadi jangan ada bayangan jadi pengawas lintas agama itu jadi rendah. Saya menikmati betul di Kemenak karena semua agama. Dan itu hal yang Bapak tolong sebarkan nilai ini. Saya selalu bilang, mau rukun, mau damai, mau harmoni, mau berkreasi beragama harus dimulai dari diri Kemenak. Jangan nuntut orang.
Pegawai Kemenak itu duluan, di kantor lapangan banteng harus duluan, di kanwil itu harus duluan. Tunjukkan dulu bahwa kita bertindak itu dengan sangat baik sesuai dengan nilai-nilai agama. Dan nilai agama ini universal, Katolik maupun universal. Lihat aja ucapannya sama. Kalau saya bilang Assalamualaikum, teman saudara kita kan yang Kristen Katolik mungkin bilang Salam kan, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sama aja. Sebarkan salam yang baik dan pengharapan pada semua orang dengan baik, sama. Yang satu pakai bahasa Arab, yang satu mungkin pakai bahasa Ibrani, yang satu pakai bahasa Bali, sama Pak. Ditaruh di mana? Jadi kalau saya bilang salam cukup, saya nggak mengikuti semua karena Bapak Ibu cukup saya tambahkan aja. Kalau salam bahasa Arab, saya tambahkan salam sejahtera untuk semua supaya semua ngerti kan. Tapi saya nggak akan ulang-ulang nama budaya semua sama. Tidak diskriminatif, tapi saya hanya ingin kita udah sama. Indonesia ini udah sama. Jadi ini yang harus dirawat ya Bapak Ibu. Tolong jaga keharmonisan, dimulai dari kita sendiri dulu ya. Jangan dari luar dituntut, kita enggak. Di Kemenak itu sering tidak sadar kita tidak harmonis dengan saudara kita di dalam. Bapak Ibu mungkin terbukti, apa Bapak Ibu selama di Kemenak terbukti? Iya, karena saya kan dengan para dirjen, para direktur semua ada. Dan satu kasus gini, saya masuk ke Kemenak, Bapak Ibu ini cerita pengalaman. Saya masuk ke Kemenak, saya lihat mobil para dirjen, parkirnya semua di depan. Saya tanya ke biro umum, itu mobil dirjen siapa? Oh ini dirjen haji Pak. Yang ini dirjen siapa? Oh ini dirjen Katolik Pak. Saya dalam hati, loh kok beda ya? Yang haji bagus, yang dirjen Katolik jelek, kelasnya beda. Saya panggil kepala biro umum, kepala biro, tolong kamu jalan silaturahmi ke semua ruang dirjen. Ruang dirjen itu suruh saya datangi dia, tapi pura-pura aja silaturahim. Tolong liatin kamar-kamar para dirjen, ruangannya. Dia datanglah ke kamar-kamar. Rupanya terjadi juga perbedaan, tidak hanya di mobil, ruangannya juga beda. Semakin dirjen itu kaya, ruangannya semakin lebar, mejanya semakin lebar. Semakin dirjen itu anggarannya kecil, itu semakin kecil juga anggarannya. Pokoknya diskriminasi, kita tidak berasa dalam satu nafas. Saya didatangi akhirnya Pak Kepala Biro ke saya, dia lapor cerita itu. Bapak rupanya beda-beda Pak. Jadi mobil beda, karena dia di jabatannya sama dari negara, dari SK-nya dari presiden sama. Ruangannya berbeda, hanya gara-gara anggarannya. Saya bilang ke Kepala Biro, kamu beliin seluruh mobil Altis waktu itu untuk semua dirjen samain. Baru nanti setelah beli bagi dirjen itu. Tidak boleh kita jabatan yang sama dari negara pun kita mendiskriminasi di dalam diri kita, Bapak Ibu. Kalau Bapak sekarang ke Kemenak, seluruh dirjen sama ruangannya. Saya tempatkan di gedung Kemenak Tamrin. Semua bimas Islam sama. Nggak boleh saya bilang beda, saya akan desain sendiri. Jadi harus dari dalam sendiri Bapak Ibu ya. Saya baru sadar berapa di antara ibu bapak, sesama pembimbing, sesama pengawas, yang kalau saudaranya yang lain, agama lain mengucapkan selamat hari rayanya. Di Kemenak Pusat, sesama dirjen dinas tidak selalu doa. Mereka menyampaikan selamat pada saudaranya sendiri yang berbeda agama. Saya tahu karena dirjennya lapor ke saya. Jadi biasakan Bapak Ibu untuk hidup harmoni dalam keberagaman itu di dalam lingkup yang paling dekat. Madrasah itu suasana munculkan seperti itu, dan itu akan indah, akan saling memperhatikan,
Jadi saya sangat berterima kasih ditugaskan di Kemenak. Saya menghayati keragaman itu dan saya merasa sampai hari ini Pak, hubungan saya dengan berbagai keragaman itu dekat. Termasuk yang di luar yang diurus Kemenak. Saya dekat dengan Bahai, saya dekat dengan Tao, itu nggak diurus Kemenak Pak. Tapi itu adalah umat manusia Indonesia kan. Dia agama tapi tidak kita urus dan saya sampai sekarang masih berhubungan. Jadi kita harus tetap menjaga agar itu harmoni. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir saya ingin menyampaikan beberapa catatan untuk Bapak Ibu pengawas. Sari dari yang saya sampaikan tadi, bagaimana kepemimpinan pengawas berwawasan moderasi beragama. Pesan ini pesan dari rangkuman yang saya bahas. Satu, Bapak Ibu pengawas itu jelas harus berwawasan moderasi beragama, yang memiliki cara pandang dalam kepengawasannya, baik mindset maupun actionnya, tentang eksistensi dan peran Bapak sebagai pengawas, dinamis dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama. Jaga agar bangsa ini tegak, agar NKRI berdaulat, maju dan bermartabat. Itu yang pertama. Kami meletakkan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadilah Anda pengawas yang berwawasan moderasi beragama. Nilainya yang 9 tadi. Yang kedua, jadilah pengawas yang memiliki kepribadian pengayom. Pengawas pengayom adalah mereka yang memiliki kepribadian menjunjung tinggi prinsip keteladanan, idealisme, punya cita-cita, bukan hanya sekedar kerja, kejujuran, demokratis, adil dan kebersamaan. Bapak dengan madrasah satu paket, Bapak dengan Kemenak satu paket. Yang ketiga, jadilah pengawas pendengar yang baik. Gak bisa jadi pengawas yang baik kalau bukan pengawas itu menjadi pendengar yang baik. Yang disebut dengan supervisor leader. Pengawas yang berjiwa pemimpin adalah pengawas yang mau duduk dan mendengarkan tentang hal-hal baik dan positif. Hal-hal yang tidak baik dan tidak positif juga dia dengarkan. Dan coba mendiskusikan apa masalah dan solusi yang dihadapi sekolah dan madrasah. Apa yang mereka perlu kesahkan dengar. Duduk dan mendengarkan adalah kunci untuk mempelajari kondisi yang sesungguhnya. Kondisi yang otentik dan aktual, dan sekaligus bisa bersama-sama mencari solusi. Solusi bukan dari saya ingin sampaikan ini pengalaman saya selama di Kemenak. Para rektor dan para kepala madrasah yang saya kunjungi sampai hari ini masih berhubungan. Saya mulai dari rektor. Satu yang saya tidak bisa lupakan, saya mengunjungi IAIN Lampung, sekarang UIN Lampung. Pak rektor jemput saya di airport. Di mobil hanya ada supir, saya dan rektor. Begitu masuk kampus, pertama kali masuk kampus UIN Lampung, saya tanya, Pak rektor, kampus ini berapa hektar? Ini 50 hektar Pak Sekjen. Di kampus UIN Lampung itu ada kolam banyak, ada pohon, gedung-gedung, tapi saya tidak menangkap kampus ini kampus nyaman. Saya bilang ke Pak rektor, apa Bapak bisa coba ajak ngobrol dengan dosen dan mahasiswa? Bisakah mereka bersama-sama mengurus ikan di kolam ini, menanam pohon, cat-catnya disenadakan dan rapihkan? Kalau benar kurang uang, Pak rektor bilang ke saya, tentu tidak berani minta uang untuk mencetak. Tapi Pak rektor itu baik. Dalam setahun Pak rektor SMS saya, Pak Sekjen, saya dengan sangat senang menyampaikan kampus kami menjadi contoh penghijauan terbaik kampus.
Sampai sekarang dia masih menjadi juara penghijauan. Duduk, ngobrol, dengarkan. Apalagi kalau Bapak Ibu punya kuasa karena jabatan. Saya kecek dia, kasih didengar kan dia. Tapi dia duduk ngobrol, dengarkan. Jangan-jangan solusinya nggak perlu diturunin. Bersihkan, rapikan, kasih kursi duduk di bawah pohon, ajak mahasiswa bergerak setiap minggu dan seterusnya. Itulah yang diubah oleh ulama. Butuh biaya besar? Enggak. Para kerja minta ke saya kan. Madrasah Bapak Ibu boleh contoh kedua madrasah di Tangerang Selatan. Saya lupa nomor berapa MTSN di Tangerang Selatan. Saya mengunjungi madrasah itu karena kena banjir. Dan madrasah ini, celakanya dia kalau turun dari jalan masuk gang, di situ banjir airnya memang menggenang langsung. Jadi tidak bisa pembelajaran berjalan. Bisa ingin hijau madrasah itu. Kemudian saya datang ngobrol Pak Kepala Madrasah, mungkin yang tahu dari Tangerang Pak Suhardi ya, masih kan? Saya ada Pak Suhardi, saya ngobrol dengan para guru. Pertanyaan saya sederhana, Bapak Ibu. Saya dengerin Bapak Ibu guru, saya bilang gini, ke guru matematik, apa yang Bapak mimpikan tentang madrasah ini? Apa yang Bapak ingin mencapai di madrasah ini? Guru bahasa Inggris, apa yang Ibu ingin lakukan agar madrasah ini baik anak-anak? Jadi saya dengerin itu Pak. Setelah selesai saya bilang ke Pak Suhardi, tolong tuliskan yang tadi diceritain. Nanti setelah tuliskan, bawa ke saya. Tolong cek mana yang butuh biaya, mana enggak. Nah, Pak Suhardi datang ke saya, bawa beberapa wakil, dan kemudian kita lihat, oh yang ini saya hanya butuh tambahan untuk aktivitas bahasa Inggris, klub bahasa Inggris, yang ini terus macam-macam Pak. Kemudian kita dorong apa yang terjadi. Hanya dalam setahun dia telah menjadi catatan madrasah terbaik. Sampai sekarang dia masih madrasah. Jadi saya berkali-kali menyadari kekuatan ke Bapak duduk dengan kepala, dengan guru, dengan tanya anak apa yang ditangkap dari anak. Mungkin ada orang tua, tanya orang tua. Kemudian jangan-jangan mereka punya solusi, atau dia sebenarnya punya solusi, tidak punya kemampuan menggerakkan. Nah itulah yang Bapak nanti perhatikan. Jadi pendengar yang baik, jadi good listener. Duduk, perhatikan apa yang mereka ungkapkan, dan saya kira itu akan menjadi kaya untuk Ibu Bapak nanti apa nih saran kepada saya. Yang berikutnya selalu menjadi pembelajar yang baik. Kalau tadi good listener, sekarang good learner. Pengawas yang berjiwa pemimpin, kalau tadi diminta penguatan pimpinan, adalah mereka yang memiliki keingintahuan, curiosity yang tinggi, berjiwa terbuka, dan untuk selalu ingin belajar hal baru. Setiap ada yang barunya, ini apa? Mereka adalah pembelajar tanpa henti. Bahasa Inggrisnya itu relentless learner. Kayak gak mau berhenti belajar. Jadi dia kayak kecanduan belajar. Dan menganggap belajar adalah bagian dari tugasnya sebagai pengawas. Jadi bukan menganggap beban. Sebagai orang yang belajar tanpa henti, dia menjadi pembelajar yang cepat. Kalau Pak Ibu Bapak tanya saya, Pak Bapak berapa lama belajar? Saya sulit. Karena saya bisa beli. Setiap kali saya keluar rumah, apalagi keluar kota, ada toko buku di airport, pasti saya beli buku. Pertanyaannya, apa Bapak baca semua buku yang Bapak beli? Saya tidak baca halaman demi halaman. Saya hanya lihat ini, saya daftar isi, saya lihat. Saya baca kata pengantar. Saya lihat sekilas-sekilas ada hal baru enggak. Setelah itu saya suka. Semakin Ibu banyak baca, semakin cepat Ibu kemampuannya membaca. Semakin jarang baca, semakin lama Ibu dapat mengerti, dan semakin susah Ibu mendapatkan arti dari itu. Percaya ke saya.
Semakin ibu bapak sering baca itu, baca satu buku itu jadi lebih cepat. Lama-lama 2 buku lebih cepat. Beralih pertama Anda baca dari kata, lalu ke kalimat, ke alinea. Lama-lama ibu tuh udah baca bukan alinea, halaman lihat. Oh, ini gak ada yang bagus, gak ada yang baru, gak ada yang baru. Saya dengar dulu kalau Gus Dur itu bisa baca semalam 2 buku. Atasan saya di Kemendikbud pembaca yang kuat, dia ekonom Berkeley, dia ekonometrika, saya orang psikometrika. Kalau kami punya bacaan 2 buku baru, Pak Menteri waktu Pak Sudarsono juga pembaca. Jadi kami dengan Menteri, dengan Kepala Badan saya selalu sharing. Jadi kalau kami pergi kemana nih ada buku baru. Satu hari dia bilang, baru ini ada buku baru. Saya ingat buku Amartya Sen. Amartya Sen itu ekonomi terkenal. Lebih bagus kamu baca. Sekretarisnya mau pindah buat saya. Pagi-pagi saya sudah datang. Saya bilang, Mas, atasan saya panggil Mas, bukunya itu bagus loh. Buku mana? Buku yang kemarin berikan ke saya, Amartya Sen. Terus dia begitu. Kamu udah selesai baca? Sudahlah, masa lama satu buku? Itu 2 jam udah selesai. Maka jadi sebenarnya baca itu bukan soal pintar. Biasakan aja baca, lama-lama itu lebih cepat dari yang orang lain lakukan. Bapak Ibu latihkan ke anak-anak sendiri ya di rumah. Suruh dia baca, lama-lama itu cerdas. Bukan ilmu gaib, bukan.